mereka pergi berperang, mereka harus membawa pulang kepala musuh. Kita baru saja dari Amazon dan Papua. Hari ini, kita di hutan Borneo. Inilah Borneo, Di mana orang Dayak menghuni pulau ini 3.000 tahun. Para pemburu kepala. tanah Sirimba pemburu kepala. Hutan hujan tertua di dunia. Pulau Borneo terdiri dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pulau ini yang terbesar ketiga di dunia. Malaysia punya 2 wilayah, Sarawak. Pisang terbesar di dunia. Make a blue pipe. Terdapat hutan hujan dan juga gua yang tergolong terbesar di dunia. Wilayah Sabah ada di utara. Inilah pulau tempat orang hutan berasal, orang hutan. Pulau ini adalah daerah asalnya, tempat bunga Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Tempat ini terletak di Borneo bagian Malaysia, Kita sudah tiba di kota kawasan Sabah di lereng timur laut dari Pulau Besar Borneo, di Sabah. untuk melihat bunga terbesar di dunia. Bunga yang hanya ada di Borneo dan Pulau Sumatera di Indonesia. Ayo, ini bunga terbesar di dunia. Bunga yang paling besar. Bunga ini yang terbesar kan? Bayangkan jika ini hadiah untukmu. Bunga ini memiliki nama, namanya Rafflesia. Bunga ini punya banyak spesies. Ini adalah Rafflesia. Bunga ini hanya bertahan 7 hari masa mekarnya. Ini hari kedua, jadi dia punya 4 hari lagi sebelum mati. Kita sangat beruntung ada di sini dan bisa melihat Rafflesia mekar. Katanya, bunga ini akan mati 3 hari lagi. Setiap bunga hanya hidup untuk 7 hari, kemudian mati. Katanya, bunga ini sangat sensitif, jadi aku tidak boleh menyentuhnya. Butuh waktu selama 15 bulan hingga mekar. Maha suci Allah, sulit dipercaya. Ada satu lagi di sini, lihatlah betapa kecilnya ini. Sangat kecil. Kalau kalian berjalan di hutan dan melihat ini, mungkin terlihat biasa saja. Tapi sebenarnya ini bunga terbesar di dunia. Dalam 15 bulan, dia akan tumbuh menjadi seperti ini, saudarinya. Kalau ini lebih besar, kalian bisa masuk. Bunga ini hanya bisa tumbuh di daerah seperti ini. Apa namanya? Ini Sarawak, tanah suku Dayak dan Iban. Kita ada di Taman Nasional Mulu, di Sarawak, Malaysia. Kita ke selatan menuju Sarawak. Ini merupakan lorong gua tunggal terbesar di dunia. Banyak habitat yang bisa hidup di dalam gua itu, khususnya kelelawar. Kita mulai dari gua terbesar di dunia, sebuah gua Sondung di Vietnam. Ya, puncak gunung itu adalah salah satu daya tarik di Mulu. Untuk ke sana kalian harus menempuh perjalanan 3 hari 2 malam. Kita sudah pergi sejauh ini dan tiba di Mulu. Saat malam akan ada pertunjukan yang luar biasa. Hutan, kelelawar, ini seperti Amazon. Habitat bagi jutaan kelelawar. Gua yang menakjubkan, inilah Borneo. Kalian di hutan, tapi tak ada yang bisa menyengat. Tak ada nyamuk satupun. Mengapa? Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kelelawar diciptakan untuk memakan semua serangga penyengat. Dan nyamuklah yang membawa bibit buah. Jika tak ada buah, maka tak ada hewan. Tak ada hewan, maka tak ada manusia. Semua suku berasal dari sini. Karena itulah kita ke selatan, ke tempat para suku berasal. Setiap hari ada eksodus kelelawar. 3 juta kelelawar keluar dari gua untuk mencari makan. Kawan, bagaimana jutaan kelelawar dalam setengah jam penuh bisa keluar dari gua bersamaan? Mereka berputar-putar. Ini tarian mereka, kanan, kiri,
belum pernah kulihat dimanapun. Selanjutnya, kita ke selatan untuk menjelajah ibu kota negara bagian Sarawak, yaitu kota Kuching. Ya, ini kota utama di Sarawak. Kota besar yang luar biasa dan ada di dalam hutan, di dekat pantai. Selamat datang di Kuching. Kota ini disebut Kuching, oke? Matahari terbenam, kita baru saja tiba. Letaknya jauh di selatan Borneo, di perbatasan Indonesia. Di sini kita ada di tengah hutan. Bagaimana bisa mereka membangun kota di tengah-tengah hutan? Kita akan melihat orang hutan. Orang hutan. Disinilah habitat mereka di Borneo. Mereka satwa yang hampir punah di dunia. Julukannya orang DNA hutan. mereka mirip manusia. Sekitar 97% DNA orang hutan mirip manusia. Mereka melahirkan setelah 7 hingga 8 tahun. Terkadang hanya satu anak. Aku Murtada Usman, sudah 30 tahun lebih bekerja di sini. Masalah, Yes, teko panas is Bandung, I love you. Minuman ini namanya Bandung I Love You di Sarawak. Borneo, kalian pernah dengar itu? Ini pisang biasa dan ini pisang terbesar di dunia. Ayo datang ke Kuching, lalu beli pisang terbesar sedunia ini. Jadi, kita akan bagi-bagi ke mereka kan? Tidak, ini punya aku. Rasanya mirip pisang. Kapan habisnya? Berapa hari? Kita dari Kuching, kota terbaik di dunia, Laut Cina Selatan. Baru kemarin aku meluncur ke sini dengan roket Cina yang lepas kendali. Di tengah-tengah hutan, mirip Amazon. Sangat terisolasi dan kita harus ke sana. Ini pisang terbesar di dunia. Asalnya dari pohon di Papua. Ini dia Musa Ingen, spesies pisang paling besar di dunia. Satu-satunya pohon yang berbuah pisang besar. Laksa Sarawak. Isinya mie dan udang. Ayo coba. Aku pesan satu ya. Hati-hati, ini panas. Salah satu hidangan lokal yang terkenal di Borneo, laksa Sarawak. Telur, udang, kalian harus coba. Kita taburkan daun ketumbar di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gratis. Dia tidak mau tip dariku. Dia yang memasak tadi menolaknya. Bahkan di Malaysia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Tolong tidak usah. Aku harus apa? Tidak. Ini tip-tip. Rahasianya ada di saus ini. Ini saus asli Sarawak. Harus ditambahkan ke sini. Ini asli dari Sarawak. Tak ada di mana-mana. Sabah dan Sarawak. Kau Sabah, aku Sarawak. Di pulau yang sama, Borneo dan Indonesia di sana. Tinggal menyeberang selama 1 jam. Kita sudah ada di restoran spesial di Kuching. Apa yang mereka makan di Kuching? Hari ini kita ada di restoran Sri Lanka India. Oke, tapi mereka menambahkan sentuhan Malaysia. Kami menyajikan dengan daun pisang asli, ciri khas India, dan campuran makanan Malaysia. Daun pisang sangat populer di Malaysia. Kami sedang membungkus nasi. Ini nan keju. Keju terlezat yang kalian makan di sini. Restoran paling lezat yang pernah ada. Kalian tahu cara memasaknya? Mereka memasak dengan unik. Ya Allah. Lihat ini. Lihat nasi biryaninya. Lihat kan? Ini pizza, bukan kue. Ya Allah. Keju terlezat yang akan kalian makan. Dan nasi biryani terenak yang pernah ada. Dan dagingnya. Wow. Nan keju sangat populer dan banyak dicari. Es teh tarik.
Biryani, ambil papadom, hancurkan dan tabur di atasnya. Lalu campur semuanya. Kebanyakan. Untuk daging domba ini mereka memasaknya sekitar 8 jam. Lihat dagingnya. Wow. Waktu sholat telah tiba. Kita bisa sholat di masjid sebelah sana, Masjid Apung. Sarawak adalah area yang paling beragam sukunya. Ada 2 suku besar, dan mereka para pemburu kepala manusia. Seperti apa kisah para pemburu kepala? Di sini ada suku yang disebut pemburu kepala. Mereka dulu memburu kepala manusia dan menyimpannya di rumah. Bisa kalian bayangkan? Pemburu kepala adalah praktik oleh suku Dayak. Pertama, untuk menunjukkan kepada penduduk mereka kalau mereka selamanya berada di atas musuh. Dayak. Istilah Dayak mengacu pada suku asli Borneo. Mereka harus membawa kepala saat pulang ke desa. Ini untuk memperkuat. Ini tetap rumah bagi 40 suku dan kelompok etnis, termasuk suku Penan. Suku Penan berada di tengah, di perbatasan dengan Indonesia. Jaraknya 14 jam menggunakan mobil. Kita kehabisan makanan. Aku hanya akan makan nasi. Kita makan nasi kari. Kita sedang siap-siap ke hutan. Di dalam hutan, di antara pepohonan, kita akan masuk ke dalamnya. Hutan hujan itu ada di pulau terbesar ketiga di dunia. Sekarang kita akan ke desa Penan. Ayo pergi di tengah-tengah hutan, di area yang sangat terpencil. Mereka berburu dengan sumpitan. Alat yang beracun dan mematikan. Aku belum pernah melihatnya dimanapun. Suku Penan. Kita mau kemana? Semuanya gelap. Kita akan kemana? Kita sudah dekat. Di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Di tengah Pulau Borneo. Kita bermalam di sini. Kita tiba di sebuah suku. Kita ada di tengah hutan. Di tengah-tengah Borneo. Kita di tengah hutan. Ya, akhirnya. Di Borneo. Setelah menyeberangi semuanya. Kita akan tidur di rumah gantung ini. Hanya ada 1 bantal. Hanya 1. Benar-benar petualangan. Terlihat sangat enak. Maha Suci Sang Pencipta Alam, keseimbangan yang sulit dipercaya. Mereka memancing, dan ini hasil panen. Buah nanas? Iya, nanas yang tadi kita lihat. TikTok kan. Kena. Pertama, mereka membuat tabung, dan itu sulit. Setelah selesai dipotong, ia membuat anak panahnya. Yang akan membawa racun. Ketika menggunakan sumpitan pada saat berburu kita harus hati-hati. Karena ini sangat berbahaya untuk kita. Kalau ini masuk ke tubuh kita, maka sekitar 10 menit kita tidak akan hidup lagi. Kita bisa mati. Selamat pagi. Dia istriku. Itu beracun? Tapi dari mana racunnya? Yang besar untuk babi hutan atau rusa,
Satu lagi untuk monyet, burung. Setiap anak panah bisa melumpuhkan unta. Semuanya dari pohon. Mereka mengambil racun dari pohon. Dan ini sangat mematikan, hingga hewan tak bisa merasakannya. Tembakannya sangat cepat dengan tiupan. Alat ini disebut sumpitan. Sumpitan. Kita pergi bersama seorang suku Penan untuk mengambil racun dari pohon. Kita akan jalan 2 jam, ada banyak jenis pohon yang beracun. Ini pohon beracunnya? Iya, kita pakai bambu ini. Kita kehujanan. Ini pohon tempat mereka mengambil racun. Bayangkan itu, lihat racunnya menetes. Ya Allah, racun akan dimasukkan ke tabung. Ini racunnya? Iya, ini racun. Katanya kalau ini kena kulit, kalian bisa terbunuh. Ya Allah, turunkan hujan yang berkah. Jadi, kalau menyentuhnya bisa terbunuh? Iya, kalau kena di sini seperti ini, itu berbahaya. Ini bisa membunuh kita. Sangat berbahaya. Subhanallah. Dia menutupnya dengan kain agar tidak terkena racun. Ini cara menggunakan racunnya. Dimasukkan ke... Kemudian dia harus membuat racunnya bekerja. ke dalam bambu, kita menjaganya tetap kering. Oke, seperti ini. Setiap kali pergi berburu, aku memakai ini. Kau harus hati-hati dengan ini. Nah, sudah selesai. Dia merebusnya. Dia membuat racunnya jadi lebih kuat dari yang biasanya. Dia dapat itu dari pohon, lalu dia membakarnya. Kalian lihat, ini dibuat di daun. Lalu dia merebusnya dan membakarnya. Dimasukkan ke air panas agar benar-benar mematikan. Ini bisa membunuh dalam 5 menit. Oleskan racunnya. Lihat ini. Ada banyak racun. Ini sangat berbahaya. Dia menyiapkan racun di depan kita dan membakarnya agar racun semakin kuat. Racun ini juga untuk manusia atau hanya binatang? Hanya untuk binatang. Kalau itu musuh, kita pakai ini. Oke. Kalau kau orang baik, tidak. Hanya binatang. Semua itu beracun, lihatlah. Kita awali hari kedua dengan berburu. Berapa banyak monyet yang pernah kau buru? Lebih dari 1000, hanya dengan sumpitan. Kami berburu untuk mencari makan. Kita akan mulai berburu. Ayo pergi. Semoga kita selamat saat di hutan. Suku Penan hidup di tengah hutan. Mereka tinggal di rumah yang panjang. Lihat kan, ini disebut rumah panjang. Kita sudah jalan sejauh ini, kita masih harus masuk ke dalam hutan. Ya. 3 pemburu di sini, dia pemimpinnya. Kita membawa racun dari pohon. Mereka mencari mangsa. Aku akan menembak anak panah pertama ke musuh. Aku dari suku Penan, itu mengalir di darahku. Aku mengenai pohonnya. Lahir sebagai pemburu. Sampai jumpa di Borneo bagian 2, perburuan yang sebenarnya.